Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan bersama perayaan Iman Minggu Palma. Allah yang kita imani sungguh adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan kasih-Nya sungguh luar biasa kepada kita. Kasih itu nampak jelas di dalam diri Yesus yang rela merendahkan dirinya dan menderita sengsara dan wafat bagi kita. Seperti yang ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah Yesus. Yesus yang punya belas kasih yang luar biasa kepada kita manusia. Maka perayaan Minggu Palma adalah perayaan iman kita akan kasih Allah yang sempurna itu. Ada dua hal dalam perayaan ini yang dapat kita renungkan untuk meneguhkan kembali iman kita akan kasih Tuhan. Yang pertama ialah sikap umat yang antusias menyambut Yesus sebagai Raja ketika Ia memasuki kota Yerusalem. Mereka menyambut Yesus dengan melambaikan daun-daun palma dan membentangkan kain serta pakaiannya di sepanjang jalan yang dilalui Yesus saat masuk Yerusalem, sambil mereka berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Penyambutan Yesus secara meriah ini sekaligus juga sebagai pengakuan umat akan Yesus sebagai Raja. Raja yang penuh kasih. Selanjutnya, Yesus menghadapi sikap yang jauh berbeda dari umat yang sama. Di bagian ini Yesus ditolak. Para pemuka agama dan umat Yahudi di Yerusalem, pelopor utama, mereka menolak hadirnya Yesus. Secara khusus orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Sikap mereka ini lebih banyak didorong oleh kebencian dan iri hati kepada Yesus. Karena itu mereka berusaha keras supaya Yesus dihukum mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah sikap menerima dan juga menolak Yesus dalam kisah ini juga menjadi gambaran sikap iman kita mengikuti dan mengimani Kristus? Melalui pembaptisan, kita diberi karunia iman kita untuk menerima Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Namun kadang kita menolak Tuhan. Penolakan kita lebih banyak didorong rasa kecewa
Karena kehendak dan harapan kita tidak terpenuhi, terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Kita menganggap Kristus tidak bisa lagi menjadi tumpuan hidup kita. Kita menolak rahmat keselamatan yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua adalah perjalanan salib Yesus. Dikisahkan Yesus mengalami sengsara dan kematian di salib seperti seorang penjahat. Namun Yesus tidak memberontak, melainkan dia menjalani salib itu dengan penuh ketaatan kepada kehendak Bapanya. Sikap taat yang paripurna ini ditunjukkan dan ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan Yesus ini mengingatkan kita kembali akan sikap dan panggilan hidup semua kita sebagai para pengikut Kristus, yaitu taat kepada kehendak Bapa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, di dalam perayaan Minggu Palma, kisah sengsara Yesus dikumandangkan bukan untuk membuat kita iba, melainkan untuk meneguhkan iman kepercayaan kita agar semakin berani mengakui dan mengimani bahwa kasih Allah sungguh nyata bagi kita. Melalui sengsara dan wafat Yesus di salib, Allah datang untuk melepaskan kita dari maut karena dosa-dosa kita dan ingin membawa kita kembali menjadi anak-anaknya yang sungguh dipulihkan, yang ditebus berkat salib Kristus. Inilah rahmat belas kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan sia-siakan rahmat Tuhan ini. Mari kita hidup menjadi manusia baru di dalam pertobatan dan terus mengikuti Yesus. Jalan yang ditempuh oleh Yesus akan ditempuh juga oleh kita, para pengikutnya. Jalan salib yang membawa kita kepada kemenangan. Maka kalau kita mau merayakan hari ini dengan iman yang mantap, kita siap untuk menyongsong Yesus sebagai Raja Kasih, siap berjalan bersamanya, dan kita siap juga untuk meninggalkan manusia lama kita yang terus membelenggu kita, dan kita siap juga untuk masuk Yerusalem, di mana Yesus
harus juga menderita di sana. Tetapi penderitaan, sengsara, kematian yang bukan sia-sia. Tetapi di sanalah Yerusalem baru dinyatakan kepada kita semua di dalam keselamatan kekal di dalam diri Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.